Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue bakal ngajak lu buat sedikit nostalgia lagi. Ya, siapa yang nggak kenal dengan BlackBerry Pearl 8230 ya di tahun 2010-2011 tuh ini HP hype, termasuk hype juga ya, meskipun pada saat itu belum banyak lah pemakai BlackBerry waktu zaman-zaman si 8230 ini hadir, terutama di 2009. Dan gue dulu sempat pakai nih HP, makanya gue pengen bahas lagi. Cuman sayangnya kalau nyari HP ini dalam keadaan hidup di dekat daerah gue ini agak-agak sulit cuy. Dan bahkan akhirnya gue ketemunya mati-mati gini men. Dan yaudahlah, daripada gue nggak bisa ngebuat kontennya karena gue tuh udah ngebet banget gitu, pengen ngajak lu tuh buat nostalgia lagi dengan barang yang satu ini, BlackBerry. Soalnya kemarin-kemarin lumayan banyak juga dari lu, bang coba dong bahas BlackBerry, jangan Android, jangan iOS dulu. Dan ya mungkin ya cuman segini aja kali yang bisa gue bahas untuk konten BlackBerry pada saat ini. Jadi kalau lu bisa lihat spesifikasi tadi nih, gue sambil scrolling sambil bacot, ini adalah salah satu HP pas banget di zaman dimana antara RAM dengan internal memory storage dengan RAM-nya itu sama, 1:1 gitu, mayoritas ya. Contohnya si 8230 ini internal 128 MB dan RAM-nya 128 MB. Ya gitulah ya. Jadi kebayang gitu, dengan 128 MB pantas dan lantas saja ketika dinyalakan tuh loadingnya tuh ya kan, kayak lu main game di PC gitu lah ya, udah ala-ala gitu. Ini HP nih dulu pada saat hype dan banyak yang make, baterai habis dicabut, kalau udah nge-lag cabut baterai, habis itu dipasang lagi, anjay ada loadingnya gitu kan, loading lama gitu kan, udah mirip ala-ala PC gitu lah ya. Oke, sekarang fokus ke fisik ya. Untuk dari segi fisik, gue dibilang suka sih, ya suka sih. Tapi kalau ngomongin suka juga relatif ya. Tapi gue di sini lebih ngomongin soal desain yang ada di HP ini. Ya mungkin zaman dulu kali ya, yang namanya zaman dulu teknologi sekian-sekian ya gitulah. Kalau kita bahas pada tahun antara HP jebot ini dengan tahun yang sekarang ini pada saat video ini dibuat, gue ngelihatnya ini kayak banyak banget desain-desain yang menurut gue nggak perlu dilakuin deh pada HP ini. Tapi ya mau gimana lah ya kalau kita compare dengan kendaraan zaman dulu dengan kendaraan zaman sekarang juga udah beda banget kan bentuknya, jadi nggak bisa menyalahkan juga. Cuman kalau kita bahas desainnya, kalau dari bahasa desain zaman sekarang ini banyak banget yang seharusnya nggak mesti begini juga gitu kan, karena makan tempat dan lain-lain. Dan apalagi ya serba terbatas lah lu melakukan suatu hal dengan bentuk desain seperti ini. Terutama lu bisa lihat nih untuk buat ngecasnya di samping, dan itu bakal ribet sendiri kalau pakai sambil dicas. Terus buat jack 3,5 juga di samping. Dan yang paling nggak guna dari desain ini adalah layar ada 2. Sebenarnya bukan nggak guna sih, pada saat itu memang berguna banget, apalagi kayak lo pengen lihat jam dan lain-lain. Tapi zaman sekarang itu kayak layar itu kan udah, contohnya udah ada always on display dan lain-lain. Tapi itu adalah suatu inovasi lah ya. Butuh riset gitu kan, butuh riset bertahun-tahun sampai desain HP tuh kayak polos, cuman layar aja satu tok di depan. Nah sekarang ngomongin untuk tombol-tombol. Untuk tombol-tombol sebenarnya nih HP 8230 yang satu ini waktu gue pakai pada saat dulu banget, tapi waktu gue punya itu udah agak ketinggalan. Gue beli 8230 ini karena penasaran aja, pengen coba make gitu. Penasarannya sama di keyboard ya, keypad ya maksud gue. Jadi QWERTY-nya itu kalau biasanya HP tuh biasa kalau kita pakai ada 2 jenis kan. Satu yang keypad ala-ala kayak di bar, ini mana itu setiap lo ngetik tuh terdiri dari 3 lapis, satu tombol itu misalnya ABC 333. Tapi kalau ini 2, Q sama W digabung jadi 2222, which is gak tuh, lu tuh harus adaptasi lagi. Lu udah biasa pakai Nokia Candy Bar atau HP apapun itulah pada saat zaman dulu tuh yang Candy Baran, dan atau lu pakai BlackBerry yang biasa dan lu move on ke sini, itu butuh adaptasi men. Gue aja awal makainya itu gue masih inget banget, gue ngetik anjir suka kelewat gitu. Kadang suka pengen misalnya pengen ketik gue gitu, gue
GW gitu. Itu agak ribet gitu karena biasanya triple klik atau sekali klik aja di QWERTY yang normal. Jadi untuk keyboardnya ini, keypadnya ini maksud gue, sorry, lu harus banyak adaptasi sama keyboard yang ada di sini anjir. Tapi gue ngapain coba ngomongin adaptasi, kayak ini kayak review aja gitu kan, padahal nih HP buat apa gitu dipakai. Enggak, gue cuman pengen ngajak lu buat nostalgia aja, karena enak gitu ngeliat barang-barang antik tuh, mata tuh kayak seger gitu. Nggak semua orang sih suka barang antik, tapi kalau secara gue personal, gue suka aja gitu ngeliat desain-desain zaman dulu yang unik-unik gitu. Enak men, enak gitu buat dibahas ya gitulah ya. Nah, untuk tombol satunya lagi masih di bagian pertombol-tombolan, ini adalah trackpad ya, alias trackball ya. Ini trackball. Jadi ini trackballnya ini apa ya? Gue ngelihatnya trackballnya ini, lo masih inget gak sih kayak lo ke counter gitu, bang, servis trackball nih, trackballnya copot nih, bola-bolanya copot nih, anjay, servis abis itu bayar. Kalau nggak salah dulu zaman lagi baru-baru masuk banget yang Gemini belum hadir, itu buat servis trackballnya itu sampai 150.000, 125.000. Wah gila sih itu, kayak cuman bola gitu kan dimasukin, dan ini masangnya gampang banget gitu buat nge-replace ya kalau udah rusak trackballnya. Apalagi nih, lu pernah gak sih ngerasain yang dimana tuh trackballnya tuh lari-lari gitu lepas kayak hilang gitu? Gue pernah men. Ya pokoknya lucu lah ya, unik banget lah zaman dulu. Tapi kalau ngomongin soal navigasi, gue lebih suka si Sony, jadi kayak analog stick itu, tipe apa ya, coba lu cari tahu sendiri. Itu enak banget, keren banget. Dan kalau ngomongin soal layar, yang kayak gue bilang tadi, layarnya kenapa mesti 2 men? Tapi ya menurut gue, tapi gue waktu pakai ini HP ini keren banget gitu, keren parah, karena layarnya tuh kayak begitu gue flip off gitu, kayak anjir masih ada layar lagi gitu, terus ada lingkaran kameranya. Oh ya, ngomongin soal kamera, kamera. Gue masih ingat banget foto pakai HP ini tuh, gue ngerasa tuh udah apik, cantik, ciamik banget. Tapi sebelum gue bikin video ini, gue sempat browser lagi ke forum-forum BlackBerry zaman dulu yang di luar, bukan di Indo. Itu gue ngeliat foto-foto jepretan orang luar negeri tuh kayak anjir, dulu gue nganggapnya bagus tapi kok butak ya. Jadi itu terbukti men, mata kita itu terbukti gitu. Kalau udah terbiasa enak ya agak mager gitu buat yang nggak enak, ya gak sih? Tapi masih ngomongin soal kamera, ini salah satu desain nih menurut gue pada saat itu keren. Tapi kalau dilihat dari sekarang, pada zaman now ini kayak anjir ngapain gitu nih layar yang ada depan belakang, terus kameranya begitu, kalau mau buat moto ya terikut-ikut nih, nyek ya gitulah ya. Oke, mungkin sekian aja review gak jelas gue atau ini konten apa lagi lah ya. Tapi intinya gue emang ngebet banget gitu buat nge-review barang-barang antik gitu, dan kebetulan gue lagi pengen banget sama BlackBerry yang satu ini. Dulu harganya 5 jutaan dan sekarang harganya wah udah nggak tahu lagi nih HP harganya udah lah, ngomongin harga ini udah nggak ada harganya lagi, kecuali kolektor ya, beda. Kalau buat kolektor itu biasanya harganya agak-agak sedap gimana gitu.